Permintaan seperti itu tidak ada pada kita. Orang minta maaf kan kalau orang itu melakukan suatu kesalahan, ya. Ya tentu kita basa-basi ya bisa mengatakannya kami mohon maaf, kami telah melakukan segala upaya, itu sih bisa saja terjadi. Tapi resmi negara kita telah melakukan upaya-upaya yang seharusnya kita lakukan. Jadi tim SAR sudah dihubungi, tim relawan juga bekerja, tapi memang tidak sebagaimana yang kita harapkan bersama, bahwa setelah korban itu jatuh, menemukan posisi jatuhnya di mana, karena juga terjadi perpindahan setelah jatuh itu, dan kemudian juga untuk mengevakuasi itu tidak semudah yang dibayangkan di tengah cuaca ekstrim dan di tengah hutan tropis yang lebat, ya, tebing yang curam, itu tidak seperti dibayangkan di Gunung Himalaya yang memang tidak ada pohon. Sana cuma salju, ya, kemudian helikopter bisa bergerak kapan saja melakukan penyelamatan. Medan kita itu memang medan yang berat, ya, dan kalau kita telah melakukan segala upaya yang sebenarnya patut dilakukan untuk itu, tapi memang tidak dapat lebih daripada itu, ya. Apalagi yang seperti diharapkan oleh keluarga korban, sepertinya tidak jelas kapan jatuh, kapan meninggal. Ya, itu yang diminta kan, yang ditegaskan oleh keluarga korban, katanya tidak ada di dalam laporan forensik. Tapi tadi malam kami sudah berkoordinasi, forensik mengatakan waktu kematiannya itu setelah diotopsi antara 15 sampai dengan 30 menit. Jadi secepat apapun korban jatuh ditemukan, orang jatuh dari ketinggian 600 meter dengan kerusakan organ yang parah dan patah tulang yang parah, itu secara medis untuk diselamatkan memang sudah sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau kan seperti ada dianggap salah karena sepertinya hidup berapa hari karena terlambat sampai meninggal. Tapi dari forensik itu kecil kemungkinan itu terjadi. Kami belum tahu tentang hal itu karena belum terima laporan dari Brazil, baik dari delegasi maupun dari kedutaan kita di Brazil. Tapi sampai hari ini kita tidak menerima adanya surat atau nota diplomatik dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian ini. Dan saya kira kita sudah memberikan cukup penjelasan dan pemerintah Brazil juga sudah mengirimkan pesawat Angkatan Udara Brazil ke Bali untuk membawa jenazah pulang ke Brazil, dan sampai detik itu memang tidak ada komplain ataupun mempertanyakan kasus ini. Tapi memang kita melihat bahwa banyak statement-statement muncul dari keluarga dan dari badan FPDO-nya Brazil tadi. Tapi kalau FPDO kita maklumlah, ya memang tugas dia seperti tugas Komnas HAM di sini, ya kita maklum hal seperti itu. Dan kita juga memaklumi statement-statement dari keluarga, mungkin mereka juga sangat sedih dan berduka atas wafatnya salah satu anggota keluarganya. Sebagaimana pemerintah Indonesia juga sangat concern dan berduka atas wafatnya Juliana Marin dari insiden jatuh di Gunung Rinjani ini. Jadi seperti itulah keadaannya. Kita dengar nanti mungkin ada pembicaraan di sela-sela pembicaraan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Brazil mungkin akan dikemukakan, tapi saya yakin bahwa Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan banyak masukan kepada kedutaan kita di Brazil untuk mengikuti perkembangan tahap atas kasus ini. Yang paling penting adalah kita di dalam negeri juga jangan memahami situasi ini dan supaya tidak mengganggu hubungan baik antara kita dengan Brazil. Iya, menurut forensik hanya 15-30 menit setelah jatuh terhempas itu memang sudah meninggal. Kalau perdebatan netizen ya susah juga kita mau komentari ya, tapi pada akhirnya kita harus jernih juga melihat ya, membayangkan orang terjatuh dari ketinggian 600 meter jatuhnya di batu. Jadi memang ya spekulasi bisa jadi buat orang,
Tapi forensik memastikan dari bedah mayat ya diketahui bahwa korban meninggal dalam waktu sependek itu. Saya kira tidak pada level presiden untuk ketemu badan kayak Komnas yang ada di Brasil. Ya. Tapi kalau misalnya keluarganya, saya belum tahu. Itu pribadi, ya. Dan kita juga belum menerima ada permintaan seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.